Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dalam program Truth Lifestyle edisi Rabu 21 September 2022 yang bertema Guru Maha Benar. Tema yang sangat menarik, Guru Maha Benar. Namun sebelum paparan terus disampaikan, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pencerahan daripada Tuhan sendiri berkaitan program Truth Lifestyle ini yang membahas dalam konteks pendidikan yang ada di dalam lingkungan kami. Beri kami kepekaan, beri kami hikmat marifat Tuhan, agar apa yang kami sampaikan berdampak, bermanfaat bagi lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema yang sangat menarik. Menarik. Apakah Guru Maha Benar? Terdapat satu pernyataan yang sering kita dengar, mungkin juga pernah kita alami. Seorang pendidik, seorang guru, dosen, seringkali merasa paling benar. Merasa paling benar dan tidak bisa salah. Lalu kira-kira bagaimana sikap kita terhadap fenomena ini? Bagaimana pandangan kita terhadap fenomena yang nyaris kental terjadi di dalam proses pendidikan kita? Apa yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan judul Guru Maha Benar ini? Maha Benar ini sebetulnya tidak ditujukan untuk menyindir sama sekali. Bukan untuk menyindir, bernada satir, apalagi menggemakan perasaan sinisme terhadap guru. Kenapa? Saya pun seorang guru, saya pun seorang pendidik. Jadi tidak ditujukan untuk menyindir, bernada satir, apalagi menggemakan perasaan sinisme. Namun apa yang saya sampaikan pada episode kali ini hendak disampaikan untuk mengingatkan kita semua. Marwah, ya, martabat, hakiki, ya, seorang pendidik yang sejati. Bagaimana harkat martabat seorang pendidik yang sejati bagi tumbuh kembangnya keilmuan, keterampilan generasi pembelajar yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mengapa pernyataan Guru Maha Benar cukup menjadi trending topik? Menjadi trending topik di kalangan siswa maupun di kalangan orang tua murid. Kenapa ini jadi topik yang menarik untuk dibahas? Biasanya pernyataan Guru Maha Benar ini terjadi ketika jawaban murid tidak sama dengan jawaban gurunya. Jawaban murid tidak sama seperti yang diinginkan oleh gurunya. Khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau open questions yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kondisi ini tercipta dalam suasana tanya jawab antara guru dan murid. Ternyata jawaban yang diinginkan oleh guru tidak tersampaikan secara ideal oleh murid tersebut. Terjadi juga dalam tugas harian maupun jawaban dalam kertas ujian, dan akhirnya berakhir dengan nilai rendah yang tidak diharapkan oleh murid-murid tersebut. Alhasil murid-murid tersebut menjadi kecewa. Ya. Tidak sedikit mereka yang sedih dan kehilangan motivasi. Ini keadaan yang cukup kritis jika terjadi kondisi ini kepada murid-murid. Pada lain pihak, orang tua juga jadi ikut-ikutan masuk dalam suasana ini. Orang tua menjadi geram ketika menemukan bahwa anaknya diperlakukan sedemikian. Mereka merasa marah dan dilanjutkan dengan melakukan komplain atas kondisi yang terjadi ini. Namun demikian,
Guru juga memiliki pandangan. Para pendidik ini juga memiliki jawaban atas keadaan itu. Mereka mengatakan bahwa jawaban murid tersebut tidak memenuhi kriteria jawaban yang benar. Tidak memenuhi indikator yang ideal. Nah, kalau sudah begini, bagaimana solusi atas polarisasi atau perbedaan sudut pandang ini antara anak dan orang tua bersama dengan guru? Bapak Ibu sekalian, sebelum menjawab topik yang penting ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kondisi yang sebetulnya harus diciptakan dalam proses belajar mengajar. Anak-anak akan mendapatkan proses belajar yang berlangsung secara maksimal. Anak-anak akan belajar secara maksimal dan memberikan nilai terbaiknya ketika suasana hatinya senang. Anak-anak tidak akan pernah bisa belajar dengan maksimal kalau hatinya lagi susah loh. Ya, anak-anak akan memberikan hasil terbaiknya kalau dia belajar tanpa beban. Apalagi ketika dia mendapatkan perhatian mendalam dari lingkungan belajarnya. Salah satunya adalah gurunya. Inilah kondisi-kondisi yang akan menciptakan proses pembelajaran berlangsung secara maksimal. Guru atau pendidik yang baik akan dibuktikan dengan kehadirannya yang ditunggu-tunggu oleh murid-muridnya. Jadi rekan-rekan guru, rekan-rekan pendidik, saya mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah keberadaan kita selama ini di kelas dinanti oleh anak-anak? Apakah kita sebagai guru, sebagai kaum pendidik itu dinanti kehadirannya oleh anak-anak? Guru tersebut tidak saja seorang yang memiliki keterampilan kognitif. Jadi para pendidik memiliki keterampilan kognitif itu harus wajib. Tetapi ia juga memiliki sikap yang namanya ngewongke. Ya. Ngewongke atau sikap memanusiakan manusia. Jadi guru tidak saja harus memiliki keterampilan dalam hal kognitif, afektif, bahkan psikomotorik atau konatif. Tetapi guru juga harus memiliki perasaan yang humanis kepada anak-anak. Ya dalam konteks ini guru, pendidik tahu bagaimana memuridkan murid. Memuridkan murid yang dilakukan secara humanis atau rasa kemanusiaan. Dengan paradigma seperti ini, maka pendidik akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir murid-muridnya. Perannya tidak lagi menjadi sentralistik atau terpusat kepada guru. Perannya beralih kepada menjadi desentralistik. Menjadi desentralistik. Ya, di mana murid-murid atau para peserta didik ini lah yang menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran. Ini merupakan proses pembelajaran yang sangat membahagiakan bagi seluruh sivitas akademika di sekolah. Sehingga apa yang diujarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjadi kontekstual. Ya, beliau mengatakan bahwa ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tut uri handayani. Yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Bapak Ibu, jika dilihat pernyataan ketiga adagium atau nasihat tersebut, maka peran guru adalah memberikan teladan. Fungsi guru adalah memberikan semangat. Fungsi dan tanggung jawab pendidik adalah memberikan motivasi, bukan intervensi, bukan paksaan, apalagi beban yang mengekang tumbuh kembangnya potensi anak-anak. Jika guru memaksakan jawaban, jika pendidik memaksakan klarifikasi atau penjelasan anak-anak harus sesuai dengannya, maka kondisi ini akan membonsai, akan mengerdilkan potensi dan kreativitas anak-anak dalam berpikir. Bahkan pada tingkatan tertentu, anak-anak akan kehilangan semangat belajar tentunya. Mereka akan menjadi seseorang yang takut menyampaikan buah pikirnya. Dan mereka akan menambah barisan generasi yang tidak inovatif dan jauh dari produktivitas.
Pernyataan ini bukanlah berarti bahwa murid-murid dapat menjawab sesuka hatinya tanpa adanya rambu-rambu. Guru yang baik, guru yang ideal adalah pendidik yang mengajak murid-muridnya untuk berpikir kreatif. Jauh dari kesan mengejek. Apalagi kalau jawabannya dilihat kurang sesuai dengan gurunya. Dia jauh dari mengejek, tapi dia mengajak untuk murid-muridnya berpikir kreatif. Guru yang demikian siap merangkul, bukan memukul dengan kata-kata, bukan memukul dengan sikap, bukan mengancam dengan kepribadian dan lain sebagainya. Guru demikian siap untuk menyayangi, bukan merasa tersaingi dengan hebatnya pengetahuan anak-anak didiknya. Dengan demikian, guru atau pendidik diharapkan dapat memainkan perannya sebagai pengarah bagi murid-muridnya untuk menjadi benar, bukan merasa paling benar, apalagi merasa maha benar. Selamat belajar untuk menjadi benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.